Ya. Iya, Pak Eko ini campur dengan mahasiswa Unsri dengan mahasiswa Permata. Oke, siap. Ya, dari berbagai universitas. Oke. Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Jelas-jelas bermanfaat. Ada mahasiswa yang dari mahasiswa Permata, apakah sudah ada yang gabung? Mohon izin, iya, saya Bu. Ya, Oh, Francisca. Siapa? Iya, ya. Bu. Ya, Francisca dari mana? Dari Universitas Negeri Gorontalo, Bu. Wah, iya. Banyak. Jauh ya. Iya. Ya. Tapi sekarang jarak tidak masalah. Oke, ada sudah jam 8? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Biologi Bapak Dr. Arum Setiawan, SSI, MSI. Yang kami hormati Ibu Elisa Nurnawati, SSI, MSI. Yang kami hormati Ibu Dr. Hari Wijayanti, MSI. Dan dosen pengampu mikrobiologi juga kami hormati Ibu Mariska Ferawati, SSI, MSI, PhD. Dan yang kami tunggu-tunggu juga, dan yang kami hormati, selamat datang untuk Bapak Eko Agus Suyono. Alhamdulillah beliau juga telah hadir di ruang Zoom ini. Dan saya ucapkan juga untuk teman-teman semua mahasiswa yang kami banggakan. Dan pertama, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti atau menghadiri kuliah mikrobiologi di hari ini. Dan sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Dan yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua di kuliah mikrobiologi kita dengan tema mengenal alga dan potensi pemanfaatannya. Dan untuk yang pertama itu adalah acara pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara akan segera dimulai dan mata kuliah juga segera dimulai. Untuk yang pertama, kata sambutan dari Bapak Kajur sekaligus membuka acara kuliah mikrobiologi. Kepada Pak Arum Setiawan, saya persilakan. Baik, terima kasih Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita yang hebat ya istilahnya. Teman karib saya dari tahun 91 dulu. Pak Eko, Dr. Eko Agusiana, SSI, MA, PPS. Nah, susah nyebutnya ini, yang sudah keliling dunia juga ini. Master apa-apaan sih? Bapak Ibu dosen pengasuh mikrobiologi, Bapak Ibu dosen jurusan biologi yang ikut menggabung hari ini, dan mahasiswa sekalian. Pagi ini kita akan mengikuti apa yang sudah dipaparkan Mas Eko ya sebagai ahli alga yang termasuk mikrobiologi yang beliau sudah penelitian ini dari tahun 2005-2008 Mas Eko ya. Jadi nanti bisa kita ambil ilmunya, bisa kita ambil sharingnya, kemudian nanti minta tolong Mas Eko untuk memberikan wejangan dan wawasan pada adik-adik mahasiswa ini supaya mereka lebih semangat lagi untuk belajar mikrobiologi khususnya dan biologi pada umumnya. Jadi mereka tetap bahwa ini loh bukan pilihan yang keliru masuk di biologi itu. Mungkin supaya waktunya lebih efektif, supaya karena Mas Eko juga ada acara jam 9 nanti, dengan ini secara resmi kuliah umum dan mikrobiologi mengenai alga ya dari Dr. Eko Agustina SSI, MA, PPS, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja Adel, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pembukaan dan kata sambutannya. Mungkin langsung saja untuk mata kuliah yang akan langsung diberikan oleh Pak Agus Suyono, dan yang utama saya berikan ke Ibu Elisa Nurnawati untuk awalan pembukaan ini. Monggo untuk Ibu Elisa saya persilakan Ibu. Baik.
Terima kasih, Ade Setiasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Selamat pagi semua mahasiswa. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Dr. Eko Agus Zoyono, MA PPSC, ya. Beliau adalah dosen sekaligus sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama, dan Alumni Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan mengenai alga. Kita ketahui alga menjadi bagian dari salah satu materi pada kuliah mikrobiologi di jurusan biologi FMIPA Unsri. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mencari dosen yang ataupun peneliti yang memiliki banyak penelitian ataupun banyak pengetahuan mengenai alga. Dan alhamdulillah kalau dari profil singkat yang disampaikan yang kami punya, nah beliau ini banyak fokus risetnya mengenai kultur dan rekayasa alga untuk produksi biofuel dan senyawa aktif, kemudian pengembangan biomaterial alga, dan biorefinery alga. Nah, alhamdulillah beliau bersedia untuk memberikan pengetahuan mengenai alga kepada kita semua. Dan Pak Eko di sini ini mahasiswa yang hadir ini angkatan 2019 dan juga ada mahasiswa angkatan 2020, mahasiswa baru yang kebetulan kami undang karena kapasitas Zoom-nya 300, jadi cukup untuk kita kuliah tamu pada pagi hari ini. Sekaligus juga di sini ada mahasiswa dari Permata, yang salah satunya tadi dari Universitas Negeri Gorontalo. Ya, yang lain mungkin kita nanti bisa kenalan lagi, nanti pada waktu yang lain nanti kita bisa kenalan lagi. Jadi semua mahasiswa kita juga ada mahasiswa Permata, pertukaran mahasiswa tanah air yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah tengah dan timur yang ikut nanti akan bersama-sama kita belajar mengenai mikrobiologi. Baik, supaya tidak banyak waktu nanti kita bisa diskusi. Silahkan kepada Pak Eko untuk memulai presentasinya dan kami mohon nanti kita bisa diskusi banyak mengenai alga. Silahkan pada Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memenuhi undangan sohib saya, Pak Arum. Kadang-kadang Pak Arum itu selalu disalahartikan perempuan, gitu loh. Jadi kadang namanya Arum. Pada pagi hari ini saya sesuai dengan namanya saya akan bercerita sedikit tentang kultur mikroalga dan produk potensialnya. Saya coba share screen ya. Kemudian bisa screen, iya, share, sampun, Sudah Mas, kelihatan ya. Sudah full screen atau masih swap? Full screen ya? Dua layar masih. Dua layar ya, Pak. Dua layar itu berarti caranya, oh ini nih, ya, stop display. Ya. Oke. Sampun ya? Ya. Sudah satu layar ini ya. Oke, sekalian saya akan mulai dengan sedikit tadi walaupun sudah disampaikan profil singkat saya sedikit memperkenalkan
diri saya sendiri, ya mungkin kalau tidak kenal tidaklah bisa saling memahami. Ya. Jadi saya sama dengan Pak Arum, saya menyelesaikan S1 saya dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, kemudian saya sempat menyelesaikan master saya di bidang Algae Biology and Culture dari James University di Australia, maka saya menjadi MAPPSC, master apa-apaan sih, gitu. Jadi pada susah menyebutnya. Ya. Kemudian saya menyelesaikan S3 saya dari UGM dan dari Chalmers University of Technology di Swedia, lewat Sandwich School saya di program. Dan beberapa training internasional saya juga dapatkan dari Swedia, Jepang, Korea Selatan, India, Thailand, dan Malaysia. Dan pada beberapa tahun yang lalu saya postdoc, ya, ikut postdoc beberapa waktu di Abo Academy University di negara kutub, di Finland, ya, di utara benua, ya, untuk dari rekayasa mikroalga. Pada waktu itu saya lebih banyak melakukan postdoc di bidang biomaterial dari mikroalga. Kemudian saya pulang dari postdoc, kemudian teman-teman fakultas meminta saya sebagai wakil dekan, sesuai dengan passion saya di bidang penelitian dan juga pengabdian masyarakat, maka saya diminta untuk menjadi wakil dekan bidang penelitian pengabdian masyarakat kerjasama dan alumni Fakultas Biologi UGM, di mana saya mengabdi. Di samping itu saya juga sebagai peneliti, konsultan, dan trainer baik nasional dan internasional di bidang biofuel, pertama biofuel dari alga dan sustainable development. Sampai sekarang saya menjadi reviewer nasional untuk hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya jadi reviewer nasional, terutama pengabdian itu sejak tahun 2006. Ya. Jadi saya berhenti sebentar karena saya kuliah, tapi pulang dari kuliah saya balik lagi menjadi reviewer nasional. Jadi kalau Bapak sekalian mengajukan hibah penelitian pun pengabdian masyarakat, siapa tahu saya yang reviewnya. Kemudian saya juga di beberapa kali menjadi keynote speaker di seminar nasional dan internasional di Jepang, di Malaysia, dan di UK. Dan seperti dikatakan tadi, riset saya lebih banyak kepada kultur dan rekayasa alga untuk produksi biofuel dan senyawa aktif, dan juga bidang biomaterial dari alga, khususnya dari diatom. Dan sekarang saya juga sedang menekuni biorefinery dari alga. Alhamdulillah, sampai sekarang saya lebih dari 30 paper, baik di jurnal seminar internasional maupun nasional. Jadi H-index saya sampai sekarang itu masih 7 H-index saya. Jadi masih berjuang untuk lebih meningkat. Kemudian ada 6 buku dan book chapter yang diterbitkan oleh penerbit nasional dan internasional, dan saya punya 3 HKI, ya, dan 3 international award dari Australia, kemudian dari Finland, 1 lagi dari Jepang. Dan kemudian alhamdulillah tahun 2017 kemarin saya terpilih menjadi dosen berprestasi 3 UGM. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Ini ada kontak yang bisa dihubungi. Mudah-mudahan kalau ada waktu atau punya kesempatan bisa kontak saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, ini sedikit roadmap riset saya. Jadi saya menekuni mikroalga itu sejak tahun 2008. Sudah cukup lama saya menekuni mikroalga itu. Jadi sejak saya jadi dosen itu 96, kemudian saya muter-muter kemana-mana, kemudian saya pulang dari Australia, saya mendalami mikroalga sampai sekarang. 2008 saya pulang itu lab masih belum establish dengan baik, maka saya pada tahun itu saya mulai membangun lab, ya, kecil dulu. Dari sebagai lab bioteknologi saya gunakan untuk sebagai lab alga. Kemudian 2010 saya mulai mendapatkan beberapa funding baik nasional maupun internasional mengembangkan mikroalga saya. Kemudian terus berkembang, ada beberapa mitra kerjasama baik nasional maupun internasional. Yang internasional saya bisa sampaikan di sini misalnya dari Edinburgh University, Gyeongsang National University, Chalmers University, di mana saya menyelesaikan S3 saya, dan Abo Academy University di mana saya menyelesaikan postdoc saya. Beberapa mitra dalam negeri saya juga bersama-sama, yaitu dari Pertamina untuk pengembangan biofuel, kemudian Indonesia Power untuk pengembangan CO2 capture dari mikroalga, dan juga Semen Indonesia sama, juga CO2 capture. Kemudian saya dapat funding cukup besar dari USAID, ya, sampai 30 miliar terakhir 2 tahun yang lalu. Dan saya juga bekerjasama dengan BKPM untuk identifikasi sumber-sumber mikroalga potensial di Indonesia.
Nah, Bapak sekalian, ini kira-kira roadmap riset saya yang sampai sekarang saya kerjakan, saya buat sampai tahun 2025. Nanti setelah 2025 kita buat roadmap yang baru lagi. Nah, Bapak sekalian, saya sedikit mulai dengan microalga culture. Ini mohon maaf ya, saya pakai slide-nya pakai bahasa Inggris ya. Jadi, tapi bahasa Inggris saya buat semudah mungkin. Ini mohon maaf sekali ini. Karena ini saya ambilkan dari kuliah, bagian besar dari kuliah saya di UGM. Jadi kalau kami di UGM itu, kalau kuliah itu wajib slide-nya pakai bahasa Inggris. Jadi daripada saya, gonta-ganti itu, jadi saya capek udah pakai ini saja, saya buat versi yang paling mudah. Jadi mohon maaf sekali kalau saya masih bahasa Inggris, tapi nanti kalau nggak paham bisa saya jelaskan lebih detail. Ya. Sambil belajar para mahasiswa ya. Jadi, ini sambil belajar bahasa Inggris, walaupun hanya dari slide-nya. Nah, kita mulai ya dari sejarah apa itu kultur mikroalga. Jadi, kita bicara histori dulu tentang sejarah perkembangan ilmu mikroalga itu sendiri. Jadi kultur mikroalga, rekasa mikroalga sendiri itu sebetulnya ilmu yang relatif baru, ya, bahkan sangat baru dari sisi sejarahnya. Jadi kultur mikroalga itu dimulai dengan tanpa kesengajaan dari seorang founder bakteriologi. Jadi ilmuwan yang pertama kali berkecimpung di dunia mikroalga itu bukan dari mikroalga sebetulnya. Nah, karena waktu itu ilmunya belum ada, ya, belum muncul. Jadi bermula dari seorang bakteriologis. Jadi mikroalga itu dalam sejarahnya itu bermula dari seorang ahli biologi, ahli mikrobiologi. Jadi tidak salah jika topik mikroalga itu menjadi bagian dari topik kuliah mikrobiologi. Ya. Jadi kalau kami di biologi itu topik mikroalga itu menjadi bagian dari kuliah mikrobiologi, juga menjadi bagian dari mata kuliah fikologi. Kalau mikrobiologi di lab mikrobiologi, kalau fikologi di lab sistematika tumbuhan. Jadi dibagi ada dua ngisi kuliah di dua lab yang berbeda karena objeknya sama, yaitu tentang mikroalga. Karena memang bisa dimaklumi karena penemu pertama, pelopor pertama ilmu tentang mikroalga itu adalah dari ilmuwan mikrobiologi, seorang bakteriologis. Ya. Itu pun tanpa ketidaksengajaan. Jadi beliau tanpa tidak sengaja itu melakukan penelitian dengan cara melakukan isolasi. Isolasi, waktu itu beliau sedang mengisolasi, tetapi waktu mengisolasi bakteri itu, dia menemukan bentuk yang berbeda dengan bakteri. Karena dia yakin ini bukan bakteri. Ini kalau bakteri itu pasti tidak punya dinding sel. Ya. Karena kalau di bakteri itu kan dinding sel dari peptidoglikan, kan? Sementara ini bukan, karena bentuknya jelas sekali. Nah, kemudian dia isolasi itu, si bentuk yang aneh itu, karena bentuknya seperti sel darah merah, maka dia disebut sebagai hemotokokus, karena bulat-bulat seperti darah, maka dikatakan hemotokokus. Karena gampang saja itu, hemat kan darah, kokus bentuknya bulat-bulat itu. Ini dia nyebutnya sebagai hemotokokus. Inilah publikasi pertama tentang mikroalga di dunia, tahun 1850. Ini menarik sehingga membuka wawasan para peneliti pada saat itu. Ternyata ada satu makhluk lain itu yang dulunya tidak pernah kita temukan, ya. Tapi ini menarik untuk dikaji. Maka saat itu kemudian penelitian tentang mikroalga menjadi dilihat para peneliti. Namun Bapak Ibu para mahasiswa sekalian, karena alat pada saat itu belum selengkap sekarang, maka milestone berikutnya itu baru tahun 1871, 20 tahun berikutnya. Karena sebelumnya itu kan kita belum bisa mengisolasi. Karena kan teknologi zaman itu kan belum seperti sekarang ini. Jadi butuh waktu 20 tahun untuk bisa melakukan kultivasi. Jadi bayangin aja. Jadi dari isolasi kultivasi itu butuh waktu 20 tahun. Jadi 1850, 1871 itu baru orang bisa melakukan kultivasi. Jadi waktunya lama sekali. Nah,
untuk melakukan kultivasi, ya, seorang ilmuwan bernama Parmizin itu mengadopsi dari medium yang dikembangkan untuk kultur vascular plant, untuk kultur tanaman berpembuluh, ya, yang namanya knob, medium knob, karena memang penemunya adalah knob, yang ditemukan 1855, sekitar 5 tahun sebelumnya. Nah ini dikembangkan dari situ, ya, dikembangkan, diadopsi untuk menguturkan beberapa atau banyak green algae, ya, alga yang berwarna hijau. Haematopus pufrialis tadi, yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya bukan alga merah, dia itu alga hijau. Tapi karena bentuknya merah, karena dia mengalami stres, maka dia menjadi merah. Nah itu dikulturkan. Itu adalah kultivasi pertama di dunia. Kalau dulu baru isolasi, ini sudah mulai kultivasi. Karena sebelumnya gagal-gagal terus. Ya kenapa? Karena kan seorang ahli mikroalga belum ada. Jadi orang meniru dari apa yang ada saja. Gagal. Baru pada 1871 orang bisa melakukan kultivasi. Itu pun sangat sederhana. Dan itu medium diambilkan dari tanaman berbulu. Nah, 20 tahun berikutnya, bayangkan ya, 20 tahun berikutnya, itu baru orang bisa benar-benar melakukan axeniculture, isolasi atau memisahkan si mikroalga itu dari kontaminannya. Nah, ini dikembangkan oleh ahli bakteria yang lain, yaitu Robert Koch. Kita kenal ya. Dari ahli nama Robert Koch. Dan ini dilakukan oleh ilmu bernama Bayering 1890. Nah, tetapi sebetulnya yang dikatakan axeniculture pada saat Bayering itu menguturkan dengan mengadopsi teknik dari Robert Koch, itu pun juga belum benar-benar merupakan axeniculture. Karena masih juga ditemukan, jadi seolah bebas dari bakteri, tapi ternyata masih ada bakteri. Kemudian dilanjutkan 6 tahun oleh Klebs, ya, itu pun juga belum bisa memisahkan dari bakteri yang ada di mikroalga. Karena memang di alam itu kalau kita semua mengisolasi mikroalga, itu sebagian besar mikroalga yang ada di alam itu selalu bersimbiosis dengan bakteri. Coba aja nanti kalau kita isolasi, saya sudah cukup lama itu melakukan isolasi, pasti kalau kita plating itu akan muncul itu bakteri. Ya. Karena memang di alam itu hidupnya bersama dengan bakteri kebanyakan. Jadi kontaminan dari bakteri kalau kita melakukan axeniculture, kontaminan bakteri pada mikroalga kalau kita lakukan axeniculture itu bukan dari luar, bukan dari mediumnya, tetapi memang mikroalga itu memang bersibis dengan bakteri. Itu di alam seperti itu. Sehingga itu perlu dipisahkan kalau kita ingin mendapatkan axeniculture. Itu dilakukan oleh Bayering, dilanjutkan oleh Klebs, itu juga belum berhasil. Baru kemudian dilakukan oleh Zumstein, ini adalah mahasiswanya si Klebs, itu baru dia bisa menghasilkan benar-benar kutub aksenik yang bebas dari bakteri dengan menggunakan medium yang asam, tanpa membunuh mikroalga tersebut. Nah, habis itu penelitian semakin cepat. Ya, kemudian munculnya Pringsheim, dia adalah pelopor CCAP. Ya. Nah, itu adalah merupakan kategori terbesar di dunia. Kategori of Algae and Protozoa. Ini ada di Cambridge. Ya. Saya pernah ke sana itu. Itu luar biasa itu. Itu lengkap itu. Wah itu. Padahal 2013. Kemudian Fisher yang mengembangkan capture collection di Swiss dan Austria. Kemudian Chu, ini adalah luar biasa. Dia adalah American, tapi sebetulnya dari China. Dia adalah merupakan pioneer medium untuk pertumbuhan secara natural. Dan medium Chu ini banyak diacu oleh para peneliti sampai sekarang ini. Kemudian tidak kalah hebatnya, ini ada satu legenda Ravasoli. Ya, ini adalah orang pertama yang mengembangkan medium-medium. Ya. Dia tokoh membuat medium selama lebih dari 40 tahun. Bersama dengan Gillard, dia mendirikan namanya National Center for Culture of Marine Phytoplankton, atau CCMP, at Bigelow Laboratory in Maine, USA. Kemudian 1953 muncul namanya UTEC Culture Collection. Jadi kalau di dunia itu, Bapak-Ibu sekalian, para mahasiswa yang saya berbahagia, ada 3 besar culture collection. Jadi kalau kita ingin pesen culture itu ada 3 yang terbesar di dunia. Dan itu koleksinya luar biasa, dan itu
menurut saya adalah kaca kotak di dunia, yaitu CCIP di Cambridge, CCNP di USA, dan UTech juga di USA. Jadi ini adalah kaca kotak terbaik di dunia. Nah, para mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, kemudian secara umum ya ini adalah kultivasi mikroalga dalam skala besar. Ya. Jadi ini mungkin saya tidak detailkan ya karena waktu juga tidak mencukupi kalau saya detailkan. Kalau kami kuliah 1 semester ya, jadi ini cuma kurang dari 1 jam untuk kuliah, jadi nggak mungkin saya detailkan satu-satu. Jadi kira-kira kita punya PON dan PON kita isi dengan berbagai macam parameter, bisa dari mineral kita kasihkan, kemudian CO2 dengan cahaya atau juga ditambahkan dengan pupuk dari limbah itu juga bisa. Kemudian kita agitasi, bisa juga ditambahkan N2. Kita masukkan ini kulum, dari nukup kita bisa jadikan hidrogen. Kemudian kita lakukan pemanenan dengan cara filtrasi, sentrifugasi atau flokusi atau sedimentasi untuk mendapatkan alga selari atau bubur alga. Habis itu kita keringkan untuk mendapatkan feed, food atau fertilizer. Atau dari sini kita buat fertilizer langsung atau sebagai pakan untuk perikanan, udang dan seterusnya. Atau kita isolasi untuk mendapatkan natural compound untuk obat-obatan, atau kita lakukan fermentasi untuk menghasilkan biogas, atau kita lakukan fermentasi untuk menghasilkan fertilizer. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Tentu ini tidaklah sesederhana yang saya sampaikan ya, karena masing-masing ini akan menjadi chapter dalam perkuliahan. Nah, apa manfaat dari mikroalga itu? Kalau kita lihat ini penggunaannya banyak sekali, ya, mulai dari food, feed, aquaculture, pengolah limbah untuk menghasilkan senyawa aktif, obat-obatan, biogas maupun bahan bakar. Semua ini bisa didapatkan dari kultur mikroalga. Nah, tentunya kalau dalam dunia industri kita juga harus mempertimbangkan ya antara produksi untuk menghasilkan pharmaceutical atau fine chemical atau food, protein untuk feed, untuk pakan atau untuk biomasa. Artinya begini. Kalau kita ingin menghasilkan biomasa untuk energi, itu market size-nya pasti lebih banyak daripada untuk obat-obatan. Ya, karena kan orang sakit tidak boleh banyak, ya. Tapi orang itu selalu butuh energi, sehingga kebutuhan energi itu selalu paling lebih banyak daripada kebutuhan untuk obat-obatan. Tetapi harga biomasa mikroalga untuk energi itu tidak boleh mahal. Ya, kurang lebih sekitar €1 per kilogram. Sementara kalau pharmaceutical itu harganya harus mahal. Karena memang sebetulnya biaya produksi juga tidak terlalu mahal, tapi harus mahal. Ya karena apa? Karena orang asumsinya kalau beli obat-obatan murah itu orang tidak percaya. Ya. Saya punya pengalaman, saya punya mahasiswa, dia dulu adalah mahasiswa bimbingan saya waktu kuliah di biologi. Kemudian dia lulus dari biologi, kemudian dia punya perusahaan spirulina di daerah Lamongan, Jawa Timur. Dia jual itu produk kapsul dari spirulinanya itu harganya itu dibuat murah. Asumsinya kalau dibuat murah akan banyak pembelinya, maka dijual pada saat itu 6.000 per botol. Nah, waktu jual 6.000 itu dia bingung kok nggak ada yang beli gitu. Padahal lebih murah dari harga pasar. Dia bingung loh, kenapa kok saya lebih murah dari harga pasar kok tidak ada yang beli? Maka dia pusing itu, kok nggak ada yang beli? Dia beli itu orang pada nggak mau beli karena orang jadi ragu-ragu gitu. Karena ini harga di bawah pasar. Begitu dinaikkan harganya 2 lipat menjadi 120.000, malah orang pada beli. Ya, inilah memang anehnya orang itu. Jadi kalau obat-obatan dijual murah itu orang ragu-ragu untuk beli karena orang asumsinya kalau obat murah itu berarti tidak manjur, ya, sehingga orang menjadi ragu-ragu untuk belinya. Setelah dinaikkan 120.000 malah laku. Padahal sebetulnya production cost-nya itu hanya seperti 30.000. Sehingga ini menarik itu, sehingga maka pharmaceutical itu harus mahal. Ya, karena supaya orang yakin bahwa itu adalah produk yang berkualitas. Karena mahal itu di masyarakat kita asumsinya adalah berkualitas, padahal belum tentu juga. Gitu. Inilah menjadi masalahnya. Nanti ini urusan teman-teman yang di dunia industri, tapi kita bahas seperti ini. Nah, para mahasiswa sekalian, Bapak sekalian yang berbahagia, ini saya Pak Eko tuh gimana kerjanya itu? Banget pengalamannya. Jangan-jangan Pak Eko tuh hanya sekedar cita doang itu, nggak punya pengalaman di dalam dunia praktis untuk pengembangan mikroalga. Nah kebetulan saya punya perusahaan, bersama-sama dengan teman-teman tentunya, namanya
Kogama, kami punya namanya Nogotirto Agapak. Ini lokasinya dekat dengan UGM. Ini kira-kira sedikit gambaran Agapak. Jadi itu kira-kira Agapak kami di Jogja ya. Kami produksi berbagai macam produk, ada sabun, ada kemudian biomasa itu sendiri, ada suplemen, ada minyak, ada biodiesel, kemudian ada untuk pakan ya. Itu kan produksi di Nogotirto Agapak kami. Kalau pas ke Jogja bisa datang untuk berkunjung ke Agapak kami. Nah, para sekalian tentunya di samping tadi itu sebetulnya Amitra itu banyak sekali dipakai. Ya. Contoh yang paling sering itu dipakai untuk di dunia aquaculture. Ya. Ini adalah satu contoh di perusahaan di Australia. Ini adalah algae can be used to produce both energy and food, so it could help address two global shortages without competing for farmland. Here at UQ, Professor Pierre Schenk and his team are developing a low-cost, high-output algae farm. This farm is solar-powered. It's off the electricity grid, and it uses new cost-saving technology for mixing, harvesting, and drying of microalgae. And it can also use almost any type of water, including salt water, which makes it very versatile. They can be used for animal feed, for biodiesel production, for human consumption, and for health products. UQ's algae energy. Ini dia menggunakan solar panel. Ya, ini alga keringnya. Sama dengan yang kami dapatkan di Jogja. Ini dikeringkan menjadi seperti ini, kemudian nanti ini digrinder untuk diolah menjadi berbagai macam produk. Untuk feed juga, untuk pakan, untuk obat-obatan dan seterusnya. Nah, para sekalian, ya selanjutnya produk-produk apa yang lain yang dipakai untuk mikroalga? Nah, sekarang dikembangkan di dunia itu namanya biorefinery. Ya. Jadi artinya semua produk dari mikroalga itu termanfaatkan. Jadi kalau misalnya proteinnya diambil untuk pangan atau pakan, kemudian lipidnya dipakai untuk biodiesel, kemudian karbohidratnya dipakai untuk bioetanol, ya. Terus kemudian biomasa keringnya itu bisa dijebak sebagai co-firing untuk menambah nilai kalori dari batu bara misalnya. Jadi semua produk itu bisa termanfaatkan. Sehingga sistem ini kita kenal dengan namanya biorefinery. Ya. Jadi menghasil fractioning biomass into various separated product. Jadi macam-macam biomasa dari mereka menjadi berbagai macam produk. Dan even dalam prosesnya itu digunakan untuk menangkap CO2. Nah, jadi hampir setiap step dari kultur mikroalga itu tidak pernah ada yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi dari mediumnya kita bisa gunakan limbah, terus kemudian pada saat kultivasi kita bisa menyerap CO2 yang dihasilkan oleh pabrik misalnya,
yang kalau dilepas itu mencemari, jika itu bisa ditangkap oleh mikroalga, sehingga mikroalga itu bisa menjadi penyerap CO2, jadi sudah bermanfaat kan? Jadi terus kemudian nanti setelah dipanen, airnya pun bisa dipakai untuk pupuk, ya, untuk pupuk di sawah-sawah. Jadi hampir setiap proses itu tidak ada yang terbuang, hampir setiap proses itu tidak ada limbah, hampir setiap proses itu tidak ada yang tidak termanfaatkan. Itulah luar biasanya kultur mikroalga. Nah, sistem ini disebut sebagai biorefinery. Ini contohnya yang ada dilakukan di Eropa. Ini adalah bagaimana mikroalga itu digunakan untuk mengambil CO2. Mengambil CO2. Mikroalga dipakai untuk CO2. Ini terjadi di Portugal itu. Ada satu nama Roberto Andres. Ya, ini adalah motivasinya. Ini digunakan untuk mengambil CO2. Yang CO2 dikulturkan, CO2 ditaruh di dekat industri yang ada cerobongnya, ada rudesnya, ini dikulturkan. Ini digunakan untuk menangkap CO2. Tentunya untuk melakukan menguji efektivitasnya, dia selalu melakukan pengamatan, lihat kira-kira seberapa besar ya pengaruh CO2 di dalam mikroalga itu sendiri. Nah, produk itu apa? Ini digunakan untuk obat-obatan. Ini produknya dipakai untuk obat-obatan. Dipakai untuk obat-obatan, dipakai untuk apa namanya? Food. Ya. Coba kita lihat ini produknya. Fundamentalmente destinados a la ini ada alimentación butuhnya humana. yang dihasilkan dari mikroalga tadi yang dikulturkan. Jadi pada waktu kultur dia menangkap CO2, setelah kultur biomasa dipanen, dan hasil panennya itu berupa biomasa tadi dipakai untuk berbagai macam produk. CO2, seawater, sunlight, ini adalah sumber yang dibutuhkan oleh mikroalga tumbuh, datang dari gas. Ini digunakan untuk kultur ini misalnya, nah, dia 4 times more CO2 than forest. Dia menangkap CO2 lebih banyak 4 kali lipat daripada hutan. Jadi ini lebih valuable daripada hutan. Menangkap CO2. Jadi kalau kita bisa menguturkan satu luasan mikroalga itu lebih banyak menangkap CO2 daripada hutan. Produknya, ini kalau bentuk biomasanya, tadi itu biomasanya. Que una vez Dan dia hidrolizadas lebih bermanfaat dari crop. sirven para que otras Dari gandum ya. lo absorban Nah, ini bentuknya, de forma muy fácil. ini adalah Y esto les ayude tempat inmunizarse kultivasinya, frente a plagas, menggunakan ini namanya raceway pond, ini ada namanya paddle wheel. mejora el crecimiento de las plantas, el Ini enraizamiento. dialihkan seperti jadi Y bisa esto macam-macam ya. realmente Kalau lo di compensa tempat tadi menggunakan depende con el aerator, kalau ini efecto menggunakan paddle wheel. Ini menggunakan paddle wheel. Atau menggunakan fotobioreaktor seperti ini. Ini namanya fotobioreaktor. Kita bisa buat dan dia memanfaatkan el objetivo futuro elevasi del proyecto untuk mengoptimalkan produksi es hacer mikroalga viable dengan el menggunakan escalado foto industrial de la tecnología de modo que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Nah ini sehingga kalau saya ilustrasikan dari biomasa mikroalga itu bisa dipakai untuk ini di pre-treatment kemudian menjadi primary product. 1, primary product 2, ada intermediate product, ini juga diolah lagi menjadi produk 3, produk 4, ada intermediate product, diolah lagi menjadi produk 5, dan seterusnya. Sehingga hampir tidak ada bagian dari mikroalga itu yang tidak termanfaatkan. Jadi produk 1 misalnya digunakan untuk obat-obatan, produk 2 digunakan untuk kosmetik, masih ada sisa produknya. Ini kita gunakan untuk pangan. Ada pangan untuk misalnya untuk buat biskuit, ada untuk campuran roti, misalnya. Masih ada sisanya, proteinnya. Kita pakai untuk pakan. Dan pakan ternak, pakan unggas, pakan ikan, dan sebagainya. Masih ada sisanya lagi. Kita gunakan misalnya untuk campuran pupuk. Masih ada sisanya lagi. Kita gunakan misalnya untuk co-firing dengan untuk menambah kalori dari batu bara, dan seterusnya. Sehingga hampir setiap bagian dari mikroalga itu termanfaatkan habis. Meskipun mediumnya yang limbah tadi itu, mediumnya itu bisa kalau tidak dimanfaatkan lagi, kita gunakan untuk pupuk. Dan itu masih kaya dengan nutrisi. Itu sudah kami buktikan itu. Jadi
Jadi artinya tidak ada yang tidak dimanfaatkan. Proses produksinya tadi itu digunakan untuk menangkap CO2. Sehingga ini luar biasa. Ya. Jadi hampir tidak ada saingannya ya di dunia ini mikroalga itu untuk kasus seperti ini. Bakteri dia tidak bisa menangkap CO2 kan? Kalau ini bisa menangkap CO2. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik ya. Kalau bakteri tumbuhnya cepat, mikroalga juga tumbuhnya cepat. Mikroalga tumbuhnya itu 3 sampai 21 hari. Ada yang panen 3 hari sekali, ada yang panen 7 hari, ada panen 10 hari, 14 hari sampai 21 hari. Tergantung dari jenisnya. Nah, produk yang lain saya contohkan, misalnya pharmaceutical. Ini adalah salah satu produk mikroalga yang menarik ya ini. Ini adalah dari namanya astaxanthin. Ini dihasilkan dari Haemotococcus fluvialis. Yang saya sebutkan tadi ini. Ini adalah pabriknya di Eropa. Ini Haemotococcus fluvialis kalau di SEC. Nah, Anda tahu astaxanthin ini adalah merupakan senyawa yang harganya lebih mahal daripada 1 gram dari astaxanthin itu pasarnya 1 juta. Jadi kalau kamu bisa menghasilkan 1 kilogram, dihitung aja, ada 1.000 juta. Itu lihat. Ini pabriknya. Ini adalah pabrik dari astaxanthin yang dihasilkan oleh Haemotococcus fluvialis. Ini warnanya awalnya adalah hijau, tetapi karena dia maka dia kemarin. Yuk. Pagi, dia tidak masuk. Yuk, apa itu namanya? Ayo, aku namanya Tiko. Ini karena di treatment. Mestinya warnanya tidak merah, dia warnanya hijau. Ini merah ini karena dia di treatment. Ada red phase dari kultivasi. Yang diproses sehingga diwarna. Begitu merah ini dia siap panen. Siap panen. Dan hasil panennya berupa biomasa yang nanti bisa kamu lihat di sini ini. Nah, itu biomasa itu kalau jual biomasa saja itu harganya sudah sangat masuk L5 daripada harga emas. Ini bisa dilihat ini biomasanya seperti ini, kering seperti tadi itu, hijau, tapi kalau ini adalah merah. Ini pabriknya. Ini Pak, ini ada pabriknya. Nah, ini biomasanya. Nah, ini warnanya merah. Ini adalah produk astaxanthin yang dari mikroalga itu. Nah, apa saja manfaatnya? Jadi ini bisa diambilkan dari Haemotococcus fluvialis dan chlorella. Dia dipakai untuk antioksidan. Dia itu sampai 500 kali kekuatannya daripada antioksidan vitamin E dan beta karotin. Vitamin E, beta karotin kan pada sayuran, pada buah-buahan. Ini 500 kali lebih kuat. Jadi ibaratnya kalau kamu makan misalnya wortel itu kan kait dengan beta karotin. Itu kamu dengan hanya ambil antioksidan dengan makan Haemotococcus fluvialis yang mengandung astaxanthin itu kamu tidak butuh banyak jumlahnya. Cukup sedikit saja tapi kekuatannya sama dengan kalau kamu makan sekian kilo wortel. Karena dia punya astaxanthin yang kandungannya lebih banyak daripada beta karotin. Ini digunakan sebagai antioksidan, kemudian dia juga bisa digunakan untuk fotoprotektan. Ini biasanya dipakai untuk kosmetik kalau para mahasiswi itu kan sangat menjaga kulitnya. Sehingga perlu diprotek. Ini salah satu proteknya dengan menggunakan astaxanthin, yang dimana astaxanthin dijadikan oleh Haemotococcus fluvialis. Kemudian heart health, ini untuk menjaga kesehatan jantung kita. Kemudian sebagai anti-cancer properties. Dan dia juga bisa digunakan untuk berbagai macam obat kanker atau tumor. Sehingga maka harganya dipas menjadi sangat mahal. Ini adalah beberapa pabrik Haemotococcus fluvialis di dunia. Kebanyakan di Hawaii, sebagian di Israel, sebagian di Swedia. Ini kira-kira sudah sampai di level komersial. Nah, ada juga namanya drug delivery. Jadi mikroalga itu bisa dipakai untuk drug deliver, pengantar. Ini adalah jenis diatom. Ini diatom ini jika dirangkai dengan bakteri,
disambungkan dengan bakteri, diatom ini bisa membawa drug, obat-obatan. Ini ukurannya kecil ya, ukurannya mikro, sangat kecil sekali, mikrometer. Nah, karena diatom ini punya lubang-lubang, ya, dan punya pori-pori, maka bisa dititipi obat, dimasukkan ke sini. Nah, apa gunanya? Ini digunakan supaya obat itu tepat sasaran. Misalnya kita mempunyai kanker pada bagian payudara misalnya. Itu kan kalau diobati itu kan pakai kemoterapi itu kan ya kena semua tubuh sehingga orang sampai gundul itu, bahkan sampai menghitam. Tapi dengan cara ini obat kanker tadi itu langsung menuju ke sasarannya. Ya, jadi cukup dimasukkan ke darah, ya, kemudian ditarik oleh magnet, maka dia akan menuju ke targetnya. Atau misalnya ada orang terkena diabetes, terus kemudian dia luka. Nah, luka itu kan ya pada satu sisi tubuh kita saja, misalnya pada ujung tangan atau ujung kaki. Nah, kalau diobati itu kan kena semua. Tapi dengan cara ini, dia akan langsung menuju ke sasarannya, target selnya itu. Sehingga ini bisa lebih efektif. Jadi jumlah obatnya juga tidak terlalu banyak, dan dia juga langsung menuju ke sasarannya, targetnya. Ini yang dikembangkan. Ini salah satu yang saya kembangkan waktu saya postdoc di Finland, di Aalto Academy University. Kemudian ada juga digunakan untuk bioplastik. Ini adalah mikroalga dipakai untuk bioplastik. Jadi ini adalah contoh mikroalga dipakai untuk bioplastik. Jadi ini adalah alga dipakai untuk bioplastik. Nah, ini plastik-plastik ini kan kalau dibuang ke lapangan itu kan mencemari lingkungan. Ya. Sehingga ini menjadi berbahaya. Padahal plastik itu kan tidak bisa terdegradasi dengan cepat di alam itu. Ya. Diestimasi tahun 2050 jika tidak ada treatment dia akan mengganggu populasi ikan karena penuh dengan plastik. Maka satu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan bioplastik. Nah, salah satu sumber bioplastik itu adalah dari alga. Sehingga kita bisa buat alga itu dengan berbagai macam desainnya. Ini adalah produk-produk bioplastik dari alga. Misalnya aja beberapa produk-produk dari alga. Ini adalah mikroalga di sini tumbuh di sini. Ini ditumbuhkan sebagai medium mikroalga, ya, menjadi sebuah sumber bioplastik. Pakai di sini. Jadi ini adalah mikroalga. Nah, ini adalah mikroalganya. Jadi mikroalga ini dikulturkan, nanti mikroalga ini dipakai sebagai sumber bioplastik dan dia bisa dipakai untuk membuat berbagai macam produk. Salah satu produk yang dihasilkan dari mikroalga. Yang diambil untuk diambil plastiknya. Ini kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya? Itu dilakukan rekayasa dengan polidoksi butirat, di sisi gen dari bakteri, masuk ke Phaedotyphlum tricornutum, jadi bentuknya akan seperti ini. Ini kan diamati. Jika ini berwarna, maka dia sudah terengineer, jadi dia sudah bisa menghasilkan plastik. Dan ini akan kita kultivasi untuk diambil sebagai sumber bioplastiknya. Terus selanjutnya produk yang lain dari mikroalga itu adalah biofuel. Ini waktu beberapa yang lalu saya ke Perth di West Australia, saya berkunjung ke Alga Research and Development di Perth ya, untuk melihat kultivasi mikroalga untuk biofuel. Saya ketemu orang namanya ini Bayo Borowiska. Beliau adalah salah satu legenda ilmuwan di Australia yang mengembangkan mikroalga untuk biofuel. Marine psychology professor Michael Borowitzka at Murdoch University is adalah exploring alternative fuel and energy options. The focus of his research is the mass production of algae to produce bioenergy and biofuels. Professor Borowitzka helped establish a pilot plant in Karratha, Western Australia. Professor Borowitzka helped biofuels. Professor Borowitzka helped establish a pilot plant in Karratha, Western Australia. To turn microalgae into biofuel. The last 2 years has been tested on a large scale in Karratha, which is in a kind of optimal
The combined Nah, ini government adalah and beberapa bioindustry venture bentuk considers the cara viability kultivasinya. of growing large quantities of Diambil algae mikroalga itu for dari energy sekitar fuel perth, production. di In laut, essence, this dikulturkan, involves turning diisolasi organic carbon into untuk The menghasilkan other kind of oil crops, such berbagai as macam canola or jenis palm oil or so, you can grow them fuel. using Ini saline dikatakan water, lebih bagus seawater, or daripada saltier canola. water. So you're not competing for fresh water, which Jadi is tidak berkompetisi much dengan more needed for agriculture for producing food. agriculture. The algae is grown en masse, mostly near large manufacturing plants. The value of this pond scum lies in the great amounts of carbon dioxide that it draws from the air. Nah, ini The obstacles dia to the menggunakan development of CO2 biofuel and dari energy industri untuk certainly mengumpulkan exists. mikroalga. The use of this technology could be just around the corner. There are still many challenges to be in buying out in the long run. There are a lot of people around the world working on this. Kira-kira begitu. Nah, para mahasiswa sekalian, Bapak sekalian, bagaimana perkembangan biodiversitas dunia? Tahun 2002 pada saat Obama menjadi presiden, dia memberikan dana sebesar 14 miliar US dollar hanya untuk research development. Bayangin aja, 14 miliar US dollar itu uang bukan uang sedikit itu. Nah, pada satu film yang sangat fenomenal, dia mengatakan, si Obama mengatakan pada saat itu, we are making new investment. Kita membuat sebuah investasi baru in the development of gasoline and diesel and jet fuels, ya, dalam pengembangan bensin dan solar dan juga bahan bakar jet. Ya. That's actually made from a plant-like substance yang dibuat dari substansi seperti tumbuhan yang disebut sebagai algae. You have got a bunch of algae out of here, right? Kau dapatkan sejumlah besar alga dari sekitar kita, kan? If you can figure out how to make energy of that, jika kau bisa mengambil mikroalga tadi digunakan untuk menghasilkan energi, we will be doing all right. Ya. Kita berada pada jalan yang benar. Believe it or not, ya, percaya atau tidak, we could replace, kita dapat menggantikan up to 17% of the oil dari minyak we import for transportation, yang kita import untuk transportasi. With this fuel dari bahan bakar ini, that we can grow, yang kita bisa tumbuhkan right here di sini in the United States di Amerika. That mean, ya, ini berarti greater energy security, kita meningkatkan ketahanan energi. That mean lower cost yang menjadi lebih rendah. It mean more job, yang berarti banyak pekerjaan yang dihasilkan. It mean a stronger economy, yang berarti bahwa ekonomi kita menjadi semakin kuat. Dan bahkan tidak main-main, Amerika itu dari Kementerian Energinya, dia memberikan dana lagi lebih besar daripada dana untuk sekedar awal tadi, sekitar $80 million, untuk mencari 30 jenis mikroalga yang dipakai untuk biofuel. Jadi luar biasa para masyarakat. Nah, saya kira ini kuliah saya, ya, karena saya tidak, kalau mau kuliah lebih detail nanti bisa kuliah lebih detail di UGM, nggak apa-apa. Atau mungkin kita bisa sambung lain kali lebih detail bagaimana cara kultivasi yang betul, bagaimana cara mengembangkan produk, bagaimana bisnis ini berjalan, dan bagaimana merekayasa suatu organisme. Nanti kita perdalam di kuliah saya nanti di 1 semester di UGM. Kalau kamu mau ya nggak apa-apa, nanti kita buatkan itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi kalau memang diinginkan. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, sungguh luar biasa ya. Kita lihat ternyata dari alga yang mikroalga sendiri, pemanfaatannya bisa kemana-mana dan tidak ada yang tersisa dari proses pemanfaatan itu. Dan yang cukup menarik juga ternyata bahwa alga juga bersimbiosis dengan bakteri. Nah, ini yang mungkin belum banyak yang kita tahu ya Pak Eka ya untuk mengenai hal ini. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi. Mungkin Pak Eko punya waktu sampai jam 9, jadi ini masih ada 5 menit lagi ya Pak Eko. Jadi silakan kepada mahasiswa, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin bisa menulis di chat yang ingin bertanya atau mau menanyakan langsung, silahkan dibuka mikrofonnya.
untuk langsung kepada beliau. Luar biasa sekali penelitian beliau ini, sudah sampai ke aplikasi di mana tadi, Nogotirto Algae Park. Nah, ya. Oke, mungkin sambil menunggu mahasiswa dari apa namanya yang di Nogotirto Algae Park ini, kira-kira sudah sampai ada produk apa saja, Pak? Terima kasih. Jadi di Alga Park itu ya. Kami sudah menghasilkan apa namanya produk berupa tadi food supplement, jadi seperti kapsul. Kemudian kita juga menghasilkan pakan untuk ikan dan untuk unggas. Ya. Kalau untuk ikan itu bisa meningkatkan daya reproduksinya. Kalau untuk unggas itu, kalau telurnya itu waktu itu kita uji cobakan ke puyuh. Nah, telur puyuhnya yang dihasilkan dari puyuh yang dikasih pakan mikroalga yang punya kita kembangkan di Nogotirto itu, telurnya menjadi low kolesterol. Jadi kalau kita makan telur puyuh itu kan kolesterolnya tinggi, tapi jika dikasih makan mikroalga kami, kolesterolnya rendah. Sehingga telur puyuhnya itu menjadi aman bagi kita yang punya masalah dengan kolesterol. Terus kemudian kita juga menghasilkan sabun. Ya, sabun yang kita buat itu sabun yang luar biasa. Jadi kalau kita pakai itu, kulit kita menjadi muda kembali. Jadi kalau sabun yang itu lebih muda 10 tahun. Jadi kalau dipakai 5 kali berarti kita menjadi bayi kembali. Aduh. Kulitnya dipakai terus 10 tahun misalnya, dan juga untuk biofuel, untuk biodiesel kita gunakan juga. Sampai untuk menyerap CO2. Jadi beberapa dari kita masih berkembang lagi. Ya. Wah, kalau seperti itu bisa bisa mengalahkan stem cell, Pak. Bisa tujuan. Karena bisa memudahkan, bisa sampai 10 tahun. Oke, sambil menunggu, kalau saya tidak salah ya Pak ya, untuk alga ini kemarin kita ada kekurangannya. Dulu kan ada suplemen alga yang disebut dengan apa ya dulu, yang dari Sunchlorella gitu ya. Ya, nah itu katanya itu kurang bagus bagi orang yang memiliki penyakit gout atau penyakit asam urat. Nah, itu gimana ya Pak mengatasinya? Ya, jadi saya kira gini ya, masing-masing mikroalga itu kan mempunyai kandungan yang bermacam-macam ya. Jadi dari kandungan itu kan sangat menentukan produk apa yang akan dihasilkan. Jadi memang tidak semua, tidak one for all gitu loh. Jadi bisa jadi yang Sunchlorella itu kan dari Chlorella saya kira, itu juga pasti ada beberapa efek samping yang lain ya. Saya tidak mendalami sampai di situ, tetapi saya kira masing-masing itu mempunyai kandungannya berbeda-beda. Nah, kalau yang kasus saya itu saya tidak mengembangkan Chlorella, yang saya kembangkan adalah spirulina. Kalau spirulina itu sebatas atau sependek yang kami kerjakan itu potensinya itu lebih banyak ya. Karena kan dan tumbuhnya juga lebih cepat dan cara panen juga lebih mudah. Kalau Chlorella itu kan lebih kecil selnya sehingga dipanennya juga agak lebih susah. Tapi kalau spirulina itu kan bentuknya seperti rambut ya. Jadi sehingga dipanen jadi lebih mudah. Terus dia termasuk cyanobacteria sehingga dia lebih tahan daripada Chlorella. Terus kemudian waktu panen juga lebih singkat. Kalau Chlorella itu sekitar 7 sampai 14 hari. Kalau spirulina itu sekitar 3 sampai 7 hari udah panen. Ya, itu beberapa kelebihan. Ya, tapi ya tidak mengatakan bahwa spirulina itu pasti lebih baik daripada Chlorella, tidak. Tapi bahwa di spirulina itu mempunyai beberapa unggulan tidak dipunyai Chlorella. Jadi kalau ditanya efek sampingnya saya kira pasti ada sih. Dan itu masing-masing spesies itu masih mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ya, baik. Mohon maaf Pak Eko, ada yang bertanya. Mohon izin. Ini dari room chat.
ada 2 pertanyaan mengenai yang pertama mengenai penyerapan alga lebih banyak menyerap CO2 4 kali dibandingkan tumbuhan di hutan. Nah, apakah penyerapan alga, peranan alga sebagai penyerap CO2 ini sudah dikembangkan? Dan yang kedua dari mahasiswa Permata ini dari Francisca Rajak dari Universitas Negeri Gorontalo, bagaimana penelitian Bapak ada dampak negatif bagi lingkungan jika dilakukan produksi yang berlebihan? Nah, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir karena sudah jam 9, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih. Jadi terkait dengan CO2, jadi betul, jadi satu kemampuan mikroalga menyerap CO2 itu lebih banyak daripada hutan. Kebetulan sekarang ini, pada tahun ini, saya mempunyai proyek dengan PT Semen Indonesia. Ya, itu proyeknya adalah bagaimana cara menangkap CO2 dari lokasi PT Semen Indonesia. Jadi kami melakukan penelitian di Narogong, daerah Bogor, sama satu lagi di Cilacap untuk menangkap CO2. Alhamdulillah ini berjalan dengan bagus ya. Nanti kita bisa evaluasi, nanti akhir tahun ini kita lakukan evaluasi. Terus kemudian proyek kedua tentang CO2, kami punya bersama-sama satu perusahaan di Jepang, namanya Iglina. Terus kemudian untuk pelaksanaan kami lakukan di daerah Kalimantan, di dekat lokasinya pembangkit listrik dari batu bara Adaro. Jadi Adaro itu punya MSW. Nah, di MSW itu dia menghasilkan listrik dari pembakaran batu bara. Nah, otomatis dari pembakaran itu menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu kami tangkap dengan menggunakan mikroalga, dan produk dari mikroalga hasil yang digunakan untuk menangkap CO2 di Kalimantan itu kami gunakan untuk bahan baku pakan, ya, pangan, dan kami coba untuk jet fuel. Ya. Tapi jet fuel dikembangkan di Jepang. Jadi kalau misalnya tahun ini ada Olimpiade di Jepang, itu ada satu pesawat yang dinaiki oleh para delegasi negara-negara besar, itu bahan bakarnya dari jet fuel yang berasal daripada mikroalga. Itu pernah yang kita kerjakan. Sekarang kami sudah melakukan riset dengan Iglina. Alhamdulillah tahun ini kita dapat proyek dari Kementerian Energinya Jepang, ya, tentu bersama dengan Iglina Company untuk menangkap CO2 dari industri dan hasil biomasa kita gunakan untuk produk-produk yang lain. Itu sudah kita kerjakan. Kemudian adakah dampak negatif kalau dikelola secara makro jika dilakukan kultivasi secara besar-besaran? Ya kalau dampak sih pasti ada ya. Cuman ini dampak ini kita bisa lebih minimal ya, daripada kita menggunakan seperti di tanaman lain, misalnya tanaman padi, tanaman palawija dan seterusnya. Mengapa? Karena kan kami menggunakan bak, sehingga bak itu bak atau kemudian kita menggunakan fotobioreaktor atau menggunakan kolam, sehingga prosesnya itu kan terproteksi dari lingkungan, lebih aman dari lingkungan, sehingga itu bisa kita kontrol supaya tidak keluar ke luar. Dan kalaupun keluar pun itu medium itu tidak masalah karena dia itu adalah sudah tidak seberbahaya kalau kita menggunakan pupuk di sawah. Karena kan jumlahnya tidak semasif kalau kita menggunakan pupuk di sawah. Dan itu sudah berupa larutan. Sehingga ini lebih aman. Terus kemudian kedua, cara pemanenannya itu juga tidak seperti kalau kita panen di ladang atau di sawah. Karena kita panennya disaring, ya, sehingga dia otomatis lebih terkendali. Sehingga dia tidak bersinggungan dengan dunia luar. Nah, ada satu keuntungan juga, proses ini juga lebih bersih energi. Ya, jadi tidak banyak energi tidak banyak energi yang wasting, ya. Tidak boros energi karena kan kebutuhan itu juga tidak terlalu besar, ya. Dibanding dengan kita menggunakan traktor, mudah proses berikutnya itu juga jadi masalah, ya. Sehingga
Sehingga ini saya kira walaupun tidak mengatakan bahwa ini 100% aman dari lingkungan, tetapi depresi kepada lingkungan itu sangat-sangat terkurangi. Kira-kira begitu. Oke, saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Eko. Oke. Ini sudah jam 9:05. Tapi masih ada juga pertanyaan di room chat ini, masih ada 2. Oke, Mbak, saya jawab dengan singkat ya, mungkin. Iya, Pak. Beberapa nih sebelumnya. Iya, ada yang secara kecil, pengembangan secara mikro, dan juga kenapa masih belum ada yang mau mengembangkan walaupun tahu potensinya luar biasa. Iya, sebetulnya sudah banyak kok. Banyak itu bukan berarti sampai puluh-puluhan ya perusahaan mikroagro di Indonesia. Ada beberapa di Jawa itu ada, yang saya ketahui itu ada di Sukoharjo, ada di Klaten, ada di Lamongan, dan mungkin juga ada di Bandung. Itu udah komersial, itu udah mulai komersial. Ada juga di Kendal. Itu terutama digunakan untuk obat-obatan dan food supplement. Sudah ada perusahaan, walaupun tidak banyak, tapi sudah ada. Anda bisa coba lihat di websitenya PT Neo Alga atau PT Alga Park, itu ada juga di googling itu. Itu adalah perusahaan-perusahaan mikroalga di Indonesia. Itu teman-teman saya semua itu. Dan saya juga punya perusahaan juga ya. Jadi saya juga sudah di samping dosa saya juga punya perusahaan. Tapi saya tidak saya hanya sebagai pendirinya, tidak operasional, karena nggak mungkin PNS itu sebagai direktur kan nggak mungkin. Tapi saya ada juga usaha itu. Jadi itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan itu dari Mbak Nisa Maulida. Sekarang juga masih lanjut dari Mbak Nisa Maulida juga. Apakah bisa mengembangkan juga dalam skala kecil? Bisa sekali, ya. Bisa sekali. Jadi di Afrika, di India itu bahkan mikroalga itu menjadi home industry. Ya, kalau di Afrika itu kan mengalami masalah stunting, masalah kekurangan gizi, ya. Nah, di Afrika itu ada program menguturkan mikroalga di rumah di tiap keluarga. Nah, mengapa dikuturkan di tiap keluarga? Karena mikroalga itu high nutrition. Jadi nutrisinya itu kaya. Sehingga mereka itu diharapkan mengutur mikroalga di rumah masing-masing, karena tidak butuh lahan yang luas, cukup ember atau bak atau mungkin dari plastik, jadikan kolam, kemudian dipanen, dikeringkan. Nah, itu tinggal dicampurkan ke makanan sehari-hari mereka. Jadi cukup dicampurkan saja, dan itu akan menambah nutrisi yang berlipat-lipat. Sehingga masalah itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah stunting di negara-negara Afrika. Itu dikembangkan di Afrika, di India itu dikembangkan dalam skala yang kecil, skala industri rumah tangga. Ya, itu juga dikembangkan. Nah, di Indonesia mungkin bisa dicoba juga itu, nanti kalau KKN dicoba aja kultur mikroalga untuk meningkatkan nutrisi dari rumah-rumah, itu juga bisa. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga tadinya adalah agama ini banyak dampak bagi lingkungan, namun kenapa saat ini banyak negara belum mengembangkan biarkan secara massal termasuk dirinya sendiri? Sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan. Cuman memang belum besar ya. Ini malah peluang bagi kita. Ya. Sekarang ini saya punya kerjasama sama perusahaan Jepang namanya PT Eugena. Coba kalian googling aja PT Eugena Co. JP. Itu perusahaan besar di Jepang, perusahaan mikroalga Eugena di Jepang. Itu sekarang kita sudah bekerjasama dengan itu. Ya. Nah, kelihatannya dia akan, kalau ini sukses pilotingnya, dia akan membuka cabang di Indonesia. Ini kalau cabang di Indonesia, siap-siap itu untuk mengisi formasinya mungkin ya. Jadi kalau Anda menekuni dunia mikroalga bisa kerja di sana. Maka kami lakukan piloting itu di beberapa lokasi. Ya, di daerah Kalimantan dan di Jogja. Dan banyak beberapa pengusaha juga sudah mulai menghubungi saya untuk membuka unit industri atau produksi mikroalga juga. Betul, sudah cukup menarik. Cuman memang kita masih kekurangan SDM untuk mengolah mikroalga. Ini maka ini peluang kalau kalian menekuni mikroalga, bisa jadi Anda menjadi menjadi bagian dari industri mikroalga di Indonesia. Jadi masih banyak peluang, cukup besar itu. Di Jogja itu beberapa sudah mulai mengembangkan itu. Ya mungkin nggak tahu kalau di Palembang ya, saat di tempat-tempat yang lain. Saya kira ada. Ya cukup itu. Cuman memang ahlinya belum banyak. SDM-nya yang, kalau misalnya ada pertanian itu kan banyak sekali. Yang ahli padi itu kan banyak sekali. Tapi yang orang yang ahli kultur alga itu tidak banyak. Ya ini jadi peluang.
Jadi sebenarnya kalau Anda mau menekuni, ini juga bagian dari bisnis juga. Ya. Jadi dia masih sangat terbuka. Begitu, monggo. Ya. Terima kasih banyak Pak Eko, dan sudah jam 9:10 karena Pak Eko sudah ditunggu ujian skripsi di Fakultas Biologi UGM. Kami mengucapkan terima kasih banyak, sangat luar biasa presentasinya mengenai alga, dan semoga menjadi wawasan baru bagi semua mahasiswa dan juga bagi kami semua yang ada di sini di ruang kuliah ini, dan bisa kita ambil ilmu yang sangat bermanfaat ini. Siapa tahu salah satu atau mungkin banyak dari yang hadir di sini nanti akan menjadi ahli kultur mikroalga yang kata Pak Eko masih sangat sedikit tadi ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Eko. Ini saya tertarik juga nanti, siapa tahu kalau saya ke Jogja saya bisa ke Nogotirto Algepark itu, wah menarik nih. Terima kasih banyak Pak. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbagi di kuliah mikrobiologi ini, dan saya kembalikan kepada MC Adistiasi. Terima kasih Pak. Izin live dulu nggih, karena sudah ditunggu. Matur nuwun Mas Eko. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah kuliah mikrobiologi hari ini. Semoga dari ilmu yang telah diberikan oleh Pak Eko memberikan manfaat yang lebih baik untuk kedepannya, dan semoga bisa menjadi ilmu kita bersama-sama mempelajari tentang alga. Dan terima kasih kepada Ibu Elisa, terima kasih juga kepada Ibu Hari, dan tadi juga saya lihat ada Ibu Dwi Hardesti juga yang telah hadir. Terima kasih pada Pak Arum ya juga yang telah hadir, dan semua teman-teman dari Universitas Sriwijaya maupun Universitas di Gorontalo dari Permata, terima kasih banyak telah mengikuti kuliah mikrobiologi pada hari ini. Baik, langsung saja. Ades? Iya Ibu. Mungkin ke Bu Hari ada tambahan mungkin? Iya, mungkin dari Ibu Hari ada tambahan Ibu, boleh. Ya, terima kasih Ades. Mungkin sedikit, terutama untuk yang peserta kuliah mikrobiologi. Bagi yang mungkin untuk mahasiswa baru semester 1, kalau misalnya kalian ada kuliah yang lainnya silakan. Tapi ini hanya sedikit saja. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elisa, untuk mahasiswa Permata dimohon untuk mengisi daftar hadir untuk kuliah umum ini. Kemudian Bu Elisa juga menyediakan daftar hadir di Google Classroom. Ya, yang mungkin nanti untuk join-nya itu akan dijelaskan oleh Bu Elisa. Nah, sesuai dengan jadwal kuliah bahwa hari ini sebetulnya materinya harusnya tidak hanya alga, tapi ada protozoa, ada virus. Tapi materi itu semuanya nanti akan Ibu upload di e-learning. Jadi boleh silakan untuk di-download. Ya, hari ini mungkin nanti sore akan Ibu upload. Jadi tidak hanya alga, tapi ada sesuai dengan jadwal. Ada protozoa dan virus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Ades. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk Pak Arum, ada tambahan lagi, Bapak? Mungkin. Bu Elisa kayaknya. Tidak ada, saya yang ada masih ngikuti yang lain ini, yang Bu Elisa pengumuman mungkin. Baik, terima kasih Bu Hari. Mungkin untuk mahasiswa saya, untuk daftar hadirnya sudah diisi, sudah alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang khusus untuk mahasiswa Permata, nanti untuk join kelas di Google Classroom-nya, untuk kodenya nanti saya share di WhatsApp saja. Jadi nanti di situ Bu Hari dan Ibu Mariska nanti akan mengupload materi yang kebetulan sudah dilaksanakan beberapa minggu kemarin. Jadi bisa diakses di Google Classroom untuk sementara, sebelum e-learning bisa diakses.
Karena nanti untuk mahasiswa permata ada, istilahnya apa ya, seremonial penyambutan dari Unsri langsung. Jadi setelah seremonial mungkin akan segera diberikan akses untuk ke e-learning-nya. Saya kira itu saja Bu Hari. Mungkin ada tambah lagi, Bu? Ada, sepertinya itu saja. Oh ya, mohon maaf. Mungkin ada dari pengumuman dari Bu Dwi. Bu Dwi? Halo, Bu Dwi? Untuk praktikum? Iya, untuk praktikum. Bu Dwi? Halo, Bu Dwi. Masih adakah Bu Dwi? Bu Dwi Destiariki? Iya Bu Elisa. Iya, mungkin ada pengumuman mengenai praktikum, Bu Dwi. Silakan. Iya, untuk terima kasih untuk kesempatannya. Untuk praktikum mikrobiologi, insya Allah hari Rabu besok kita akan melakukan asistensi. Dan sudah saya kabarkan kepada asisten, jadi dimohon hadir mungkin di link Zoom nanti, kan yang sudah dibagikan ataupun yang di-share ke mahasiswa dan juga ke asisten. Itu aja mungkin Ibu Elisa. Oke. Jadi besok rencana asistensi pada link praktikum mikrobiologi ya, Bu Dwi ya? Iya. Silakan untuk semua mahasiswa, silakan hadir untuk asistensi praktikum mikrobiologi besok. Ya, saya kira itu saja, Bu Hari, sudah ya? Cukup, Bu Elisa? Ya, Ades mungkin bisa ditutup. Terima kasih, Ades. Terima kasih, Ades ya. Sama-sama. Jangan Terima kasih bosan-bosan kembali. ya, Ades ya. Iya, Ibu. Baiklah, kalau begitu mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa kuliah mikrobiologi telah selesai hari ini dilakukan berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Baiklah, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Baik, untuk yang masih mau diskusi, silahkan bisa kita diskusi via e-learning ya, Bu Hari ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kita mau diskusi. Untuk apa namanya?